Jebol juga pengajuan perdana banget dan juga aplikasinya lagi gacor. Baru 5 menit pengajuan udah ditransfer dari aplikasinya, dan pastinya untuk aplikasi ini nggak pilih-pilih. Bisa untuk umur 18 tahun, bisa untuk pelajar, bisa untuk mahasiswa, dan pastinya kalian bebas mengajukan dengan bank apapun dan juga device apapun. Untuk yang pengajuannya bebas dan untuk kuotanya juga nggak perlu takut kehabisan ya. Nggak sebar data, udah aman banget dan pastinya recommended banget untuk pemula ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah gaskan di aplikasi ini, mungkin kalian punya tips dan trik tertentu ya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal yang kalian lihat tadi, gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini lagi gacor-gacornya nih cuy untuk pengajuannya dan juga pencairannya. Karena mungkin lagi mencari nasabah atau gimana, soalnya pengajuan baru, pengajuan lama itu nggak pandang pilih, bisa langsung di ACC ya, selama datanya sinkron antara KTP dan rekening. Dan untuk di aplikasi ini, pengguna baru kita bisa mendapatkan peminjaman 1 juta rupiah, dan itu udah lumayan banget, dan malahan bisa lagi untuk perawatan ya. Nah kemudian di sini gue mengajukan dengan data pribadi KTP gue sendiri, rekening pribadi, dan handphone pribadi, nggak ada lain-lain. Dan untuk handphonenya di sini gue udah berkali-kali mengajukan di pinjol ilegal, di pinjol legal, ada yang galbay juga di aplikasi ilegal, dan ternyata bisa juga dicairkan di aplikasi ini. Dan ntar deh gue akan berikan tips untuk di aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1 juta rupiah ya. Dan untuk aplikasi ini yang ditransfer itu 1 juta rupiah juga ya cuy. Dan yang di sini ditransfer 950.000, dan yang dikembalikan yaitu 1 juta rupiah. Nah untuk tenornya di sini gue mendapatkan tenor 1 bulanan ya. Dan untuk aplikasi ini memang udah terkenal dari beberapa tahun yang lalu, pencairannya recommended banget, dan ya memang udah aplikasinya juga udah gede, jadi ya mau nggak mau otomatis ratingnya juga udah tinggi dan orang-orang udah pada banyak yang tahu ya. Dan mungkin kan udah sering mengajukan di aplikasi ini ya cuy. Dan di sini saran gua sih jangan digalbay, soalnya takutnya ada DC lapangannya, soalnya karena aplikasi ini juga udah lumayan gede ya. Dan biasanya sih rata-rata ada di daerah kalian ya, kalau misalkan daerah kalian itu masuk di wilayah jangkauan mereka. Karena kalau misalkan yang nggak mempunyai DC lapangan di aplikasi pinjol legal, itu biasanya aplikasi pinjol yang nggak terlalu gede ya cuy. Dan memang ada banyak yang seperti itu, walaupun wilayah itu masuk cakupan area mereka, namun biasanya belum tentu ada DC lapangannya ya. Namun kalau nggak mempunyai DC lapangan, kita biasanya disurati terlebih dahulu, dikirimin surat cinta ya, untuk penagihan dan juga pembayarannya. Nanti biasanya kalau misalkan udah lama terus udah menumpuk, biasanya didatangi juga sih ya cuy, kalau sepengalaman gua. Namun gua nggak tahu apakah itu bisa di semua aplikasi, dan ya biasanya hanya di aplikasi-aplikasi gede ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya Uku. Dan untuk aplikasi Uku ini, buat yang bertanya, bang apakah aplikasi Uku itu adalah saudara ataupun aplikasi seatap dari aplikasi Dana Mudah? Nah kalau itu kemungkinan iya, kemungkinan enggak ya cuy. Nah kemungkinan iya karena memang dari tampilan memang sangat mirip banget ya. Namun bisa jadi sih aplikasi pinjol ilegal tersebut hanya mencontoh ya, dan biar kalian itu terpancing ya cuy, biar kalian berpikir
oh ini saudara dari aplikasi Uku, jadi kalian ngajuin aja dan memikir aplikasi tersebut adalah aplikasi legal juga. Dan kalau misalkan tidak sih, ya gue berpikirnya karena ini aplikasi pinjol legal dan nggak mungkin dia mempunyai aplikasi seatap yang ilegal ya. Biasanya sih ada aplikasi seatap tetapi dia itu sama-sama legal juga ya cuy. Nah makanya kalau untuk aplikasi Uku dengan dana muda itu gue belum tahu pastinya ya cuy, apakah memang hanya akal-akalan dari pinjol ilegal atau memang saudara seatap ya. Nanti kalian kalau tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan untuk aplikasi dana muda itu yang katanya saudara seatap dari aplikasi Uku ini, itu kayaknya udah nggak ada juga ya di Play Store, dan bahkan kalau kalian cari di Google ataupun di mana kayaknya udah diblokir oleh OJK juga ya cuy. Namun ya gua nggak tahu pastinya. Dan buat kalian yang sudah sering cair di aplikasi ini bisa ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing-sharing juga dan siapa tahu orang lain juga bisa keikutan lumer ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uku pinjaman uang online, dan di sini sudah legal OJK dan bagian dari FPI, dan ini masih loading ya untuk aplikasinya. Nah ini gua ada updatean baru lagi karena updatean terbarunya itu 14 Februari 2022. Soalnya untuk selesai pengajuan ini gua akan coba rawat lagi, karena wajib sih untuk merawat kita harus update terlebih dahulu. Takutnya nanti kalau misalkan nggak diupdate itu malah membuat kita di auto dari sistemnya akibat adanya bug dari versi yang lama ya. Nah dan untuk aplikasi ini dia sudah legal OJK. Kalau kalian pengen cari tahu bisa langsung masuk ke website dari Otoritas Jasa Keuangan, tinggal kalian masuk dan lihat untuk daftar aplikasinya ya, dan dia ini udah berizin OJK. Kalau untuk downloadnya gimana bang? Nah downloadnya ini simple banget, tinggal kalian ketikkan di Google Play Store aja, nanti muncul tuh nama aplikasinya dan di situ langsung kalian ajukan aja ya cuy. Simple banget ya. Dan di sini untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 5 juta download dengan rating 4,2, hampir mencapai nilai maksimal rating ulasan 248.000 ulasan. Nah, kalau kita lihat dari brosur aplikasinya di sini untuk peningkatan limit maksimal peminjaman itu 10 juta rupiah, langsung cair dalam 24 jam. Selanjutnya privasinya terjaga, pendaftaran mudah, aman dan terjamin. Selanjutnya dompet kedua Anda praktis dan di mana saja ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya cuy. Kemudian di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya biar kalian paham dan juga bisa membandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya. Selanjutnya di sini kita ke detail info dari aplikasinya. Di sini peminjamannya sudah resmi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor registrasi yang ada di bawah sini. Kemudian di sini untuk produk yang ditawarkan oleh aplikasi Uku ini, jangka waktu peminjamannya mulai dari 28 hari hingga dengan 90 hari, biaya bunga per hari 0,4%, bunga tahunan maksimal 14%, nilai pinjaman 500.000 hingga dengan 5 juta rupiah. Kemudian untuk biaya bunganya rendah, di sini kalian bisa mengambil pengajuan sebesar 1 juta rupiah selama 90 hari setelah dikurangi biaya praservis. Dan sini ada contoh simulasinya ya. Nah, 1 juta dikali 0,4% kali 90 hari. Jadi yang kalian bayarkan 1.360.000. Namun ini nggak semuanya bisa sama ya cuy, tergantung dari peminjaman kalian dan pencairan kalian serta pengajuan permohonan tenor kalian ya. Nah, kalau misalkan kalian di ACC dengan peminjaman yang gede ya, otomatis tenornya juga lama ya, dan biaya bunganya juga berbeda ya cuy. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk syarat pengajuan Uku. Di sini dia harus berusia di atas 18 tahun. Nah, untuk yang 18 tahun pas itu bisa mengajukan ya, dan dengan syarat memiliki KTP ya. Nah, di sini untuk aplikasi Uku didevelopori oleh PT Teknologi Merlin Sejahtera, dan di sini kalian bisa lihat nanti kalian itu akan dievaluasi melalui telepon ya. Dan untuk pertanyaannya gampang banget ya, hanya seputar pengisian dan juga pengajuan kalian. Kalau kalian yang mengisikan pasti pada tahu ya. Nah, ini ada nomor WhatsApp, email, call center, dan jam kerjanya Senin sampai Jumat ya, jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Kemudian di sini ada sosial media juga, dan untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 29 November 2017 ya. Jadi udah lama banget. Kemudian untuk izin aplikasinya di sini hanya kamera, lokasi, mikrofon. Seperti biasa di pinjol-pinjol legal hanya mengizinkan akses tersebut ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Uku, solusi keuanganku, dan sudah logo OFP dan OJK juga. Nah, ini tampilannya baru ya cuy, ada big event point.
iPhone 12 ya. Dan untuk tampilannya oh ya agak berbeda sih ya cuy dari yang versi lama. Ini udah versi terbaru. Membership telah di-upgrade, bisa dicek di menu ya. Namun untuk tampilan fitur ya tetap hanya gini doang. Yang berubah hanya brosurnya aja yang di bagian atas ini ya. Nah, untuk peminjaman ini gua akan bahas saja, soalnya kalau untuk pengajuannya ini sama aja seperti biasanya ya cuy. Kalian harus isikan identitas, data pelengkap, informasi pekerjaan, informasi akun bank ya. Nah, namun gua nggak bisa perlihatkan karena di sini ada data-data pribadi gua ya cuy. Kalian bisa isikan aja seperti pinjol pada umumnya. Dan yang akan gua bahas di sini pada saat pengajuan ya. Nah, saran gua kalau misalkan kalian pengajuan, ambil aja dulu pengajuan limit paling tinggi ya untuk pengguna baru. Nah, ini yang pengguna baru paling tinggi itu 5 juta rupiah dengan periode durasi peminjaman 180 hari. Nah, kalau kalian mengambilnya mentok paling atas, itu tuh saran gua ambil tenor juga paling atas, biar nanti kalau misalkan kalian di ACC ya bisa dapatnya tinggi walaupun nggak 190 hari, paling misalkan juga 1 bulanan, 2 bulan, atau mungkin 1 bulan lebih ya. Nah, kalau misalkan kalian di auto, kalian turunin lagi nih cuy ya. Nah, misalkan sini kalian turunin dari 5 juta ke 4.500.000. Untuk tenornya saran gue masih tetap bermain di sini ya. Nah, setelah itu kalau di auto lagi ataupun mungkin ada kendala gimana, kalian turunin lagi, turunin. Kalau misalkan udah di 3 juta ke bawah, itu baru kalian turunin ke 90 hari ya cuy. Nah, sampai mentok di angka 500.000. Bang, gimana kalau gua mengajukan perdana itu di 1 juta rupiah kemarin terus di auto, apakah gua naikin lagi? Nah, kalau dinaikin jangan sampai. Nah, saran gue kalau dinaikin mending jangan cuy, karena kalau kalian di ACC di 1.500.000, kalian mengajukan di 2 juta 3 juta ke atas, itu nggak bakalan di ACC. Walaupun memang kita nggak tahu ya, hoki kita itu beda-beda aja cuy. Kadang juga ada yang langsung sekali mengajukan di limit gede itu bisa di ACC ya. Nah, saran gue kalau misalkan kalian udah startnya di 1.500.000 ya kalian turunin aja ke bawah ya sampai mentok. Dan kalau udah mentok gini, kalau masih di auto ya ajukan dengan limit seperti ini aja ya cuy, dengan syarat akunnya itu harus di-upgrade, misalkan dokumennya ditambah, kemudian apalagi cuy, kemudian mungkin ada perubahan data dan lain-lain ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online UKU ini. Dan pastikan kalian kalau misalkan cair itu usahakan bayarkan sebelum jatuh tempo ya, ataupun minimal 3 hari sebelum jatuh tempo agar kalian bisa merawat dan membayarkan kembali. Dan pastinya jangan menggunakan data yang sudah pernah galbay di aplikasi ini, walaupun data kalian itu data pribadi kalian, rekening pribadi dan lain-lain. Kalau udah galbay sulit banget untuk tembus. Kalau udah galbay di aplikasi pinjol legal ataupun aplikasi ilegal yang di luar dari aplikasi UKU ini, itu kemungkinan masih bisa dicairkan ya cuy. Tetapi kalau udah galbaynya di aplikasi ini, ngajuin di aplikasi ini lagi dengan data tersebut, handphone tersebut, rekening dan lain-lain, itu fix nggak bakalan bisa di ACC ya cuy, dan kemungkinan akan langsung di auto ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol UKU ini. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung dan juga ingin bertanya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.